Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yuhannas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mulai kajian kita kitab Bulughul Maram, Kitabul At'imah, kitab tentang makanan. Hadis yang ke 1325, wa an Anasin fi qissatil Arnab. Dari Anas tentang kisahnya Al-Arnab. Arnab itu kelinci. Qala, dia berkata, fadzabahaha, lalu Abu Thalhah menyembelihnya, faba'atha biwarikiha, lalu dia mengirimkan warik itu pantat terus di atas paha gitu ya, kelinci tadi, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqabilahu, lalu Nabi menerimanya. Di sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pada kitab sahih mereka masing-masing ya. Di Sahih Bukhari di Kitabul Hibah, hadisnya nomor 2572. Kalau di Sahih Muslim di Kitabus Shayd wa Dzabaih, kitab tentang buruan dan sembelian, halaman hadis nomor 1953. Hadis ini kalau kita lihat di Sahih Bukhari ya, untuk lebih detailnya kita bisa lihat di sana 2572. Ini sanadnya tidak saya tulis, langsung ke sahabinya ya, Anas. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, anfasna arnaban, kami ini mengikuti jejak arnab, kelinci, di Marrod Dhuhron, nama tempat ya, Marrod Dhuhron. Jadi ada bekas-bekas jejaknya kelinci terus dikuntit gitu loh, untuk menangkap kelincinya. Fasa'al kaum, lalu orang-orang itu mencari, goleki kelincinya itu, kelinci liar ini ya. Faghalabu, tapi mereka kalah, artinya enggak mendapatkan. Golek kelincinya hilang. Kelinci kan biasanya ngerong gitu. Ngerong gitu, goleki di situ, cari-cari tidak ketemu, dipancing-pancing keluar tidak keluar. Terus fa'adraktuha, lalu aku mendapatinya. Si Anas itu menangkap kelinci itu, berhasil dia menangkapnya. Fa'adraktuha, lalu aku menangkapnya. Nyusul, nemukan, terus ditangkap. Terus fa'ataitu biha Abu Thalhah, lalu aku datang dengan membawa itu kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah, sudah kelewatan ini. Yang kedua tadi ya. Abu Thalhah itu bapak tirinya Anas. Ya, Anas itu kan anaknya Ummu Sulaim. Nah, bapaknya Anas namanya Malik kan, Anas bin Malik. Nah, setelah Malik meninggal, lalu setelah selesai masa iddah tentunya ya, Ummu Sulaim ini menikah dengan Abu Thalhah. Berarti Abu Thalhah itu bapak tirinya Anas bin Malik. Bapak pada Abu Thalhah, fadzabah, lalu Abu Thalhah menyembelihnya. Wa ba'atsa biha, lalu mengirimkan dengan daging kelinci tadi disembelih, terus dimasak gitu ya, atau dipanggang atau dibakar, terus dikirim pada Rasulullah SAW, biwarikiha, wariknya, pahanya, pantatnya, au fakhidaiha, atau dua pahanya, pantatnya kelinci tadi, tepong kalau kata kita ya, itu, atau fakhidaiha, dua paha kelinci itu. Qala fakhidaiha la syakka fihi, kata dia dua pahanya tidak ada keraguan padanya, maksudnya ini dia mengatakan pahanya kok, bukan pantatnya. Faqabilahu, lalu Nabi menerimanya, menerima. Qultu, aku bertanya, wa akala minhu,
dan beliau makan darinya. Jadi dimakan juga. Qala, Anas menjawab, wa akala minhu, ya beliau makan sebagian dari daging kelinci tadi. Itu maqala ba'du, kemudian Nawawi mengatakan qabilahu, menerimanya. Jadi makan dan diterima terus dimakan oleh Nabi. Jadi terbukti bahwa bukan hanya diterima saja, tapi juga didahar gitu loh. Berarti untuk memastikan atau untuk mengambil istimbat dalil bahwa itu adalah halal. Okay. Kalau yang di lafadznya Muslim, kok ini ya. Ini yang Bukhari tadi, yang Muslim ini. Dari Anas bin Malik, qala marorna fastanfadzna. Kami lewat dan kami mengikuti arnaban, mengikuti jejak kelinci arnab di Marrodhohron nama tempat. Fasa'au alaihi faholabu, lalu orang-orang berusaha untuk menangkapnya tapi mereka kalah, tidak berhasil menangkapnya. Olah fasa'a itu aku berusaha ata adrokuha, lalu aku berhasil menangkapnya. Fa'ata itu biha apa tolhata, lalu aku membawa kelinci tadi kepada Abu Thalha, fazabahaha, lalu Abu Thalha menyembelihnya. Lalu faba'atha biwarikiha wa fakhidaiha, dan mengirimkan warik pantatnya atau fakhidaiha, dua pahanya, kepada ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku membawa itu dan Rasulullah faqabilahu, lalu Rasul menerimanya. Ini yang di Sahih Muslim ya, jadi barangkali dicek di kitab Sahih Muslim tertutup yang seperti itu. Dan makanya tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, menyampaikan itu muttafaqun alaih, jadi disepakati ya. Fa'ghalabu, kebalik ya, fa'ghalabu, salah ya, ini sejak kelahiran dan ini salah. Fa'ghalabu harusnya bukan fa'ghalabu, balik ya, sejak kelahiran diingatkan. Ini fa'ghalabu bukan fa'ghalabu. Fa'ghalabu, loh kok lang terus? Setiap kali loh, nggak mau nih. Nah, fa'ghalabu ya. Baik. Jadi mereka tidak berhasil. Yang berhasil Anas mendapatkan itu, terus menyembelih. Fa'ghalabu bukan fa'ghalabu, kebalik. Sudah, ini yang di lafaz Sahih Muslim di hadis 1953. Gini ini nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau nanti kandungan di rumah dibuka itu, barangkali salah itu loh. Cek di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, tanahnya cocok orang gitu. Saya kan yang sekedar nulis ya, sekedar ngecek, barangkali ada yang salah. Oh ya sempat-sempatnya paling mulai ya setelah dibuka deh. Paling gitu gitu. Kok menawa sempat gitu. Kok menawa sempat. Harusnya kan gitu. Jadi murid kan gitu toh ya. Murid itu mau belajar sinause, mau ngaji sinause, habis ngaji sinaune kan gitu kan harusnya. Nanti kan tambah pinter insyaallah kalau begitu gitu. Baik. Bagian yang tidak disebutkan pada hadis ini adalah kelinci yang sudah disembelih itu dipanggang terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Nabi dalam kondisi sudah masak, gitu, sudah matang. Kan sudah kita bahas dulu. Oh itu yang bukan yang di sini ya, di tentang daging kambing itu ya. Jadi prinsipnya muslimin, bukan hanya muslimin, dari dulu memang biasa begitu. Orang kalau makan kambing atau makan kelinci atau makan apa mesti ya dimasak sih gitu.
Ora langsung dibrakot gitu kan mboten lagi. Itu kan tidak begitu, itu kan jenenge binatang buas jadinya kayak macan gitu. Indonesia kan enggak gitu. Dimasak dulu lah. Walaupun masaknya orang Arab sama orang Jawa, orang Solo sekitarnya kayak Lali juga ini ya gitu. Di sana itu konon loh ya ceritanya orang-orang yang doa haji, umroh dan sebagainya itu orang-orang sana. Ya sebelum dulunya sebelum sekarang sudah berubah. Dulu awal-awal dulu orang makan ayam gitu ya cuman dibakar atau cuman dipanasi, dipanggang terus dimakan, kasih garam, kasih cabai dimakan saja. Tidak macam-macam kayak orang Jawa, orang Solo terutama gitu. Keplek ilat jadi ini. Opo-opo eneng sampai masakan itu enggak tahu berapa puluh jenis atau berapa ratus jenis masakan dari satu ayam saja sama macam-macamnya kayak banget. Dan apa-apa dimasak kan? Sak cekere, sak ususe, sak jeroane kan gitu ya. Kalau orang-orang luar Jawa, saya dapat cerita sama orang ustaz dari luar Jawa gitu. Kami dulu tuh nggak tahu Ustaz. Kami nggak tahu bahwa usus ayam itu enak, itu nggak tahu. Taunya apa? Pokoknya ayam itu dipotong kepala, buang, potong kaki, buang, terus jeroan buang, terus dimakan dagingnya aja. Ayam itu gitu, makan dagingnya aja. Baru sampai dia kuliah di Solo, kuliah S1, S2, S3 di Solo di UMS itu. Setelah itu baru tahu ternyata usus ini apa ini makan apa? Ini usus ayam. Usus dimakan. Setelah dia makan ternyata enak Ustaz katanya gitu. Ya emang enak dimasak gitu ya. Dimasak, dirawat. Akhirnya sekarang jadi doyan usus. Dulunya nggak pernah mau karena itu nggak pernah dimakan di sana, dibuang. Gitu ya, kembali ke sini. Jadi mestinya dipanggang terlebih dahulu, tapi tidak diberikan Nabi dalam kondisi mentah, tidak, sehingga Nabi bisa langsung dahar. Hadis ini menjadi dalil halalnya daging kelinci. Daging kelinci halal, dalilnya ini. Sebagian ulama ini memakruhkan daging kelinci, menyatakan makruhnya daging kelinci berdasarkan hadis Ibnu Umar yang isinya Nabi itu tidak berkenan makan daging kelinci, tapi juga tidak menetapkan keharamannya, tidak mengharamkan. Apa ini haram ya Rasulullah? Tidak, tapi aku tidak mau gitu. Ada hadis yang seperti itu, tetapi hadisnya dhaif masalahnya, gitu loh. Ada hadis gitu tapi hadisnya dhaif. Kok ulama memakai? Saya sering menyampaikan di sini bahwa untuk ulama fuqaha ahli fikih dan ulama muhaddis ahli hadis itu berbeda cara pandangnya. Kalau ahli hadis itu gini, dilihat sanadnya, rawi-rawinya ya dari Rasulullah sampai ke perawinya Pak Bukhari, Pak Muslim, Pak Dawud, Tirmidzi, Nasai itu kan ya. Dilihat orang-orangnya ini sikot apa enggak, sanadnya bersambung apa enggak, ini ketemu ini enggak gitu, cek itu. Itu urusannya di situ. Kalau sudah, ya sudah dikatakan sahih gitu. Tapi kalau fuqaha ahli fikih tidak begitu. Fuqaha itu lebih ke matannya, matan hadisnya. Jadi bunyi hadisnya itu bagaimana dapat istinbat fikih apa dari situ, gitu. Sehingga bukan kok mereka tidak tahu ini sahih itu, tahu mereka juga tahu, tapi tidak begitu dipedulikan. Yang dipedulikan ininya, pokok dari isinya itu, matannya itu. Nah, gitu loh. Sehingga kadang-kadang hadis-hadis dhaif pun juga dipakai sebagai dasar untuk menetapkan istinbat fikih, gitu loh ya. Apalagi kalau itu hadis satu-satunya hadis yang ada di bab itu, gitu. Nah, saya sampaikan di sini barangkali ya, saya lupa. Kayak Sunan Imam Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abu Dawud. Beliau ini kalau tidak mendapatkan hadis sahih dalam satu bab, hadisnya adanya yang dhaif, maka beliau pakai hadis dhaif itu untuk mengisi bab itu tadi. Karena bagi Abu Dawud masih mendingan berhujah dengan hadis dhaif daripada pakai roi, mikir sendiri, pakai akal sendiri, enggak, pakai hadis dhaif lebih baik. Gitu. Jadi beliau menggunakan hadis dhaif, tidak mengatakan hadisnya sahih, tidak, yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi dipakai, gitu, pakai sebagai hujah. Nah, ini nanti bergeser sedikit aja. Bergeser dengan kaitan dengan masalah-masalah fikih ya. Contohnya misalnya doa kunut itu ya, kunut subuh itu, kemudian macam-macam kan ya. Sekarang ini sedang
masalah maulidan itu ya, maulid Nabi dan sebagainya. Itu nanti pembicaraannya pada hadis, ada hadis atau mungkin ayat. Ayatnya ada. Kan ada itu kan ya, fabidzalika falyafrahu itu. Ada satu kitab kecil judulnya Haflah Maulid itu. Isinya begitu. Ini ada dalilnya, ada dalilnya. Mungkin sebagian ulama katakan itu hadisnya dhaif. Iya, memang dhaif, tetapi digunakan untuk ini karena begini. Masalah fikih tadi, gitu loh ya. Sehingga kita jadi lebih bijaksana kalau begitu. Sekarang berpikirnya itu kamu menyatakan kamu ikutnya apa? Bagaimana? Hadisnya ini sahih. Ya sudah, kalau kamu mengatakan sahih atau hasan, ya silakan diamalkan. Kalau saya meyakini hadis ini dhaif, sehingga tidak saya amalkan. Gitu selesai. Kan gitu ya. Jadi bukan kok terus membid'ahkan, menyatakan sesat-sesat, tidak begitu, tapi juga tidak paton melu saja tanpa ngerti dalilnya. Jangan juga begitu. Tahu dalilnya dan digunakan ini. Dari sini dipahami begini jadinya begitu. Dari sini dipahami begini jadinya begitu. Gitu loh. Nah, ini nggih butuh sinau nggih, butuh belajar. Seolah nanti pelan-pelan kita akan jadi paham. Oh, memahami gitu karena ini dipahami gini, fabidzalika falyafrahu, kan itu ya, maka dengan itu hendaklah kamu bergembira. Lah haflah maulid itu, perayaan maulid itu untuk menggembira karena kedatangan Nabi lahir, kita gembira. Itu cara berpikirnya saudara-saudara kita seperti itu. Sehingga ya sudah, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Bahwa sebagian dari kita enggak, itu bid'ah, buruk ya dia punya hak juga mengatakan begitu karena melihat ini dalilnya orang sahih, dalilnya sekedar takwilan bukan qat'i gitu. Ya enggak apa-apa, tapi tolong kita kayak ngaji di sinilah, saya bicara dengan bapak-bapak ibu-ibu yang di sini, kita jangan ikut-ikutan dalam hal-hal yang seperti itu. Maksud saya begini, jangan ikut berkomen di situ, ini enggak usah. Karena kita bukan orangnya. Kalau yang debat itu ulama, manfaat itu. Nah, yang debat bukan ulama nanti kerengan itu nanti. Padu gitu loh ya. Bos maulid tak rusak loh, kok tak rusak, jangan gitu loh. Jangan begitu. Jadi keadaannya ya longgar saja. Makanya kalau kita belum punya ilmu yang cukup, jangan berbantah atau berdebat. Kalau pun punya ilmu yang cukup, berdebatnya itu dengan orang yang punya ilmu yang cukup juga. Sehingga dalil mundi dalil iki. Dilihat ini bagaimana kedudukan hadisnya gini, cek di kitab syarah, cek di kitab tafsir, saya gitu loh ya. Enak jadinya, tambah ilmu. Walaupun kalah debat tapi dia tambah ilmu. Oh, ternyata gitu pemahamannya. Sudah dapat tambahan ilmu gitu. Jadi kalau yang berdebat itu ulama dan di kalangan terbatas ya. Yang terbatas kenapa? Nanti kalau kalangan cukup banyak, nanti jadi supporternya jadi melu-melu kerengan juga. Wah, lah kan jadi gitu masalahnya. Makanya kalau zaman dulu mereka membatasi, para ulama itu sudah mereka berdebat tapi di kalangan mereka sendiri. Selesai masalah sudah selesai. Ini masalah keilmuan kok. Gitu nggih. Jadi seharusnya seperti itu. Berikutnya, andai kata hadis Ibnu Umar ini sahih, ini kan tadi Ibnu Umar itu dhaif ya. Andai kata sahih, maka tetap tidak bisa digunakan untuk menyatakan makruhnya daging kelinci. Karena Nabi cuma tidak makan kan. Nabi tidak dahar itu dan beliau tidak melarang. Berarti mubah, tidak halal kan intinya. Kalau saja itu haram atau makruh, mesti Nabi akan melarang. Setidaknya menasihati supaya jangan dimakan. Kan gitu nek makruh ya. Tapi kalau haram, Nabi pasti melarang. Tidak mungkin Nabi pekewoh, enggak. Ini masalah agama kok enggak bisa. Nabi akan mengatakan. Artinya anggap saja hadis yang Ibnu Umar itu yang Nabi dicaosi terus beliau tidak dahar, tapi tidak juga melarang orang lain makan, itu anggap saja itu sahih, anggap saja ya, faktanya dhaif, tapi anggap saja sahih. Kalaupun sahih tidak bisa digunakan, kenapa? Karena toh Nabi tidak melarang kok, gitu loh. Tapi enggak ngelarang, sehingga ya boleh. Itu hampir sama kasusnya dengan biawak dob itu ya. Kita belum sampai ya, nanti barangkali ada hadisnya. Dob itu biawak itu kan Nabi jijik gitu loh, makan itu enggak mau. Tapi ketika Khalid bin Walid tanya, ya Rasulullah, ini haram atau engkau tidak mau, engkau tidak kerso? Ini engkau tidak mau makan atau ini haram? Kata Nabi, tidak haram. Cuman saya pernah melihat dia makan sesuatu, terus saya jijik, saya nggak mau makan. Kalau gitu, Khalid bin Walid, kalau gitu saya makan Rasulullah. Kenapa membiarkan? Silahkan, dibiarkan.
kalau boleh makan daging biawak itu. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang suka memang begitu. Saya cerita sedikit ya, pengalaman saya sendiri. Dulu waktu saya di Jogja itu, saya mengajar di daerah Sentolo sana itu, daerah Wates ya, maksudnya Kulon Progo, bukan Wates, Sentolo namanya, Kecamatan Sentolo. Itu di sana murid-murid saya itu ada masak sesuatu, masak daging gitu, terus Ustaz ini silahkan makan Ustaz, tapi jangan tanya daging apa ya, tapi ini halal Ustaz, katanya gitu. Terus akhirnya saya makan, nanti kalau sudah makan kita beritahu. Setelah saya makan, tadi daging biawak katanya gitu. Daging biawak, rasanya kayak daging ayam. Saya karena tidak diberitahu, loh kok tidak boleh diberitahu? Nanti tidak diberitahu tidak ogah gitu, katanya gitu. Betul, saya diberitahu dulu, mungkin saya nggak mau, gila gitu, jijik. Tapi ketika sudah makan, terus diberitahu tadi daging biawak, dop. Biawak itu kan halal gitu. Nanti ada hadisnya. Kalau tidak kita dapatkan ini di kitab hadis yang lain. Baik, diperkenankan mengikuti jejak hewan buruan dan segera mencarinya. Segera boleh cari gitu. Penangkap hewan buruan itu berhak memiliki buruan itu secara istimewa tanpa orang-orang yang membersamainya dalam mengejar atau mencarinya. Jadi sisian gitulah namanya. Ini bareng-bareng 5 orang, 10 orang boleh buruan kijang atau rusa atau kelinci tadi. Di sini nyekel ya sudah jadi miliknya yang menangkap itu gitu. Aku yo melu aku enggak gitu. Jadi dalam Islam dihormati, hak milik itu dihormati. Tim saya sama-sama berburu ya, mengejar kijang, terus memanah yang kena anak panahnya itu yang jadi pemilik kijang tadi. Ya gitu loh. Misalnya diambil terus sing liyane sing do melu-melu berburu ra dikeki ya haknya dia. Kok yo bakhil menang ya misalnya gitu ya boleh saja, ini hak dia gitu loh. Tapi ya mestinya kan dikasih rakyatan sedikit ya, tapi jadi hak dia karena dia yang memiliki hewan buruan itu tadi. Baik, selesai hadis yang 1323. Ada pertanyaan barangkali? Berikutnya, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan. Hadis 1324. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang an qatli arba'in minad dawab, membunuh qatl itu membunuh ya, membunuh 4 jenis binatang. Dabah itu kan makhluk merayap, sebenarnya binatang di sini. Rasul melarang membunuh 4 jenis binatang. Apa itu? An-namlatu, namlah, semut, wan nahlatu, dan lebah, tawon itu ya. Wal hudhud, burung hudhud, wasurat, burung surat. Ini ada di Abu Dawud ya, Ahmad Abu Dawud, ditetapkan sahih oleh Ibnu Hibban. Kalau takhrijnya ada di Musnad Abdul Razak, Musnad Ahmad, kemudian Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Sahih Ibnu Hibban, Sunanus Shaghir lil Baihaqi, dan Sunanul Kubra lil Baihaqi. Ada yang lainnya lagi tapi ini sebagian saja tulisnya ya, takhrijnya ini. Asal hadisnya dari sini ya, kalau di Musnad Ahmad ya disebutkan 3066 ini di Musnad Ahmad. Hadatsana Abdur Razzaqi wa akhbarana Ma'mar an Zuhri an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah an Ibni Abbasin qala. Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, naha melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang an qatli arba'in minad dawabi, membunuh 4 jenis binatang. An-namlatu wal nahlatu wal hudhud was surat. Namlah semut, nahlah itu tawon, lebah, hudhud itu burung hudhud, dan burung surat atau surati. Semut pada hadis ini maksudnya semut besar, sebagaimana yang didengar suaranya Nabi Sulaiman. Jadi bukan semut yang kecil yang angkrang yang mengganggu itu boleh dibunuh. Tapi semut-semut yang tidak mengganggu, yang besar tidak mengganggu, itu tidak boleh dibunuh. Ada pun semut kecil yang disebut dengan zar, atau semut yang angkrang itu zar itu, maka boleh dibunuh.
karena dia mengganggu manusia, nyokot atau mengganggu yang lain, marahi gatal dan sebagainya. Lebih lanjut, Al-Khattabi menjelaskan bahwa semut yang dilarang dibunuh adalah semut berkaki panjang karena sedikit gangguan dan mudorotnya. Semut itu kakinya berapa? 4 atau 6? Atau buka, atau delok. Ada yang sebagian mengatakan 4, sebagian mengatakan spesies yang lain 6 kaki. Jadi itu yang tidak prinsipnya gini saja, bukan spesiesnya tapi prinsipnya kalau itu mengganggu boleh dibunuh, gitu, mengganggu menyakiti boleh dibunuh, atau belum sampai menyakiti tapi dia berpotensi mengganggu, gitu loh, boleh dibunuh. Tapi kalau tidak jangan, dilarang. Lalu apa lah? Tidak ada gunanya membunuh begitu orang tidak mengganggu kok. Imam Malik memakruhkan membunuh semut kecuali yang menimbulkan mudarat dan tidak bisa ditepis mudaratnya kecuali dengan dibunuh. Jadi kalau gitu dikatakan di sini kalau Imam Malik memahaminya bukan haram tapi makruh. Begitu loh ya. Makruh. Jadi dimakruhkan kalau itu tidak ganggu, kenapa harus dibunuh? Atau kalau bisa diusir saja, walaupun ganggu diusir bisa. Tidak harus dibunuh gitu loh, untuk selamat itu tidak harus dibunuh, ya tidak usah dibunuh. Gitu loh ya. Ini dicegah seperti itu oleh Rasulullah SAW. Lebah tidak boleh dibunuh karena dia bermanfaat, menghasilkan madu dan lilin yang dikandung pada sarang si lebah itu. Apa itu namanya? Sarangnya lebah itu kan juga bisa dimakan gitu ya. Itu dan enak itu. Barangkali pernah nyoba gitu. Sarangnya lebah itu dimakan itu enak. Jadi enak, ada lapisan lilinnya memang, tapi itu ada nilai gizinya juga bagi manusia. Jadi tidak dibunuh, jangan dibunuh. Lah nek menyengat bagaimana? Ngentup gimana? Konon yang kita tahu orang lebah itu kalau ngentup dia sendiri mati. Konon begitu. Misalnya tidak, ya boleh dibunuh karena dia menyerang. Gitu, menyerang kita. Nah, nyerangnya gara-gara kita geger misalnya gitu. Sing kurang gawe ya kita berarti. Masa geger lebah merusak itu ya karena orang-orang itu mengambil madu itu tidak mesti disengat bisa kok gitu kan, dengan cara yang baik, tidak disengat oleh si lebah itu tadi. Baik. Itu yang lebah sama semut sudah nggih. Sekarang yang burung hudhud, kebetulan saya punya gambarnya ini. Katanya ya. Tidak tahu kalau di Indonesia konon katanya namanya hupo tunggal katanya begitu. Saya juga mungkin para penggemar burung kok sok saya tidak tahu burung jadi rapati ngedong. Burung itu dikenal dengan nama hupo tunggal atau Upupa epops yang dijumpai di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan hupu atau ibibik kalau dalam bahasa Turki, atau butbut dalam bahasa Urdu. Ciri-ciri burung ini memiliki jambul panjang di kepalanya, ini kan ada jambulnya, terus warna kepalanya hingga punggung coklat muda. Di sini ini kan warnanya coklat muda. Terus sayap ekor putih bergaris hitam, sayapnya ada ekor putih ada garis-garis hitamnya ini, belang-belang ini. Konon burung hudhud itu adalah yang seperti ini, termasuk burung langka di Indonesia. Apalagi kalau jadi burung langka, kita belah nanti bisa kena pasal itu gara-gara membunuh satwa langka itu ya. Biasanya kalau satwa langka itu diopeni saja harus punya izin. Jadi ngopeni bukan membunuh, ngopeni saja harus punya izin. Karena itu dianggap nanti kalau enggak penyelundupan satwa langka. Sampai kalau di kasus bisa dipenjara orang. Gara-gara menjual belikan satwa langka tanpa ada izin, bisa kena penjara, dihukum penjara itu bisa. Baik, kembali ke sini tadi. Jadi yang seperti ini yang dulu diajak bicara oleh Nabi Sulaiman itu di surat An-Naml sebutkan kan. Jadi fatafaqatat tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin gitu kan. Ketika Nabi Sulaiman menginspeksi pasukan burung, pasukannya ada pasukan jin, pasukan manusia, pasukan burung gitu kan, diinspeksi. Terus Nabi Sulaiman la arah hudhud, kenapa aku tidak melihat hudhud? Kok hudhud ini tiga orang enek? Konon sebagian kitab tafsir kita dapatkan
Nabi Sulaiman itu hendak mencari air. Lah burung hudhud itu burung pencari air, gitu loh. Dia terbang ke atas gitu. Biasanya berkerumun beberapa burung itu nanti kalau di bawahnya itu ada air, dia terbangnya keliling situ. Jadi keliling situ saja. Itu untuk menunjukkan kepada musafir, orang-orang yang bersafar itu bahwa di bawah itu ada mata air. Jadi dia berada di atasnya situ, tinggi kan, terus dia terbangnya itu berputar di situ aja, berputar kemana-mana di situ terus. Nah dengan itu menunjukkan di bawah situ ada mata air. Akhirnya orang-orang dari jauh, oh sana, kejar sana terus ketemu di situ ada mata air. Burung pencari air. Karena waktu itu Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang butuh air, maka nyari burung hudhud. Nah pas burung hudhud itu pas reneng masalahnya kan gitu kan ya. Diki orang reneng ternyata ke negeri Sabak sana ketemu dengan Ratu Balkis kan ceritanya begitu, sehingga malah jadi cerita seperti yang diceritakan dalam Al-Quran itu di surat An-Naml. Nanti waktu lain mungkin kita bisa baca lagi. Hudhud dan surat itu dilarang dibunuh karena diharamkan dagingnya. Nah ini. Kalau lebah dilarang dibunuh karena banyak manfaatnya. Kalau semut jenis tertentu itu dilarang dibunuh karena hanya sedikit atau minimal mudorotnya. Jadi alasannya beda-beda ya. Kalau ini hudhud dan surat itu, surat sebentar lagi kita lihat burungnya ya. Surat kalau sebagian dengan surati. Surati kan nama orang tahu saya. Disebut surati juga dalam bahasa Indonesia. Dilarang dibunuh karena diharamkan dagingnya, tidak boleh dimakan dagingnya. Nanti kita bahas lagi mengapa tidak boleh. Terus lebah karena banyak manfaatnya, banyak manfaat jangan dibunuh. Terus kalau itu kambing itu banyak manfaatnya banyak, sapi manfaatnya banyak dibunuh. Lah kan dimakan dagingnya, begitu loh ya, dibutuhkan dagingnya untuk dimakan. Nek lebah kan enggak, masa orang mau makan daging lebah kan enggak. Ini juga sama ya. Terus semut jenis tertentu itu kalau sedikit minimal mudaratnya, sehingga dari sini kita dapatkan Islam itu tidak usah berkuar-kuar tentang masalah ekologi, masalah lingkungan macam-macam. Itu memang sudah mengajarkan seperti itu dalam ajaran Islam itu. Ada binatang, ada manfaatnya, ya jangan kamu hilangkan lah, itu ada manfaatnya kok. Atau ada binatang tidak langsung memberi manfaat pada kamu, tapi tidak memudarati kamu, ya jangan dibunuh juga, gitu loh. Kamu kuasa kamu dengan semut, semut berapapun bisa saya bunuh, iya. Tapi justru karena kamu kuasa itu kamu lindungi, jangan dibunuh, begitu loh, dijaga. Nah dia ganggu lah, ketika ganggu itu lain perkara lagi, beda kalau gitu. Tapi yang jelas, yang pokok itu begitu, tidak dibunuh, gitu ya. Karena sesama makhluk Allah, mereka punya hak juga untuk hidup. Ya. Sebagian ulama menerangkan bahwa hudhud itu baunya busuk, sehingga ia menempati kedudukan binatang jalalah. Nanti sebentar lagi ada hadisnya, mungkin di waktu yang mendatang bukan sekarang ya. Yang dilarang makan jalalah. Jalalah itu binatang yang makannya itu kotoran. Maka kalau ada sapi, ya, sapi atau kambing, dia tinggalnya di TPA, tempat apa itu? Pembuangan akhir, ya, tempat pembuangan akhir, tempat sampah besar itu kan, makan di situ. Itu kalau menurut fikih dalam Islam ini, ketika dia mau diambil dagingnya, dia harus dipindahkan dulu dari tempat itu, pindah dulu, terus dikasih makanan bukan sampah selama 3 hari. Di situ baru boleh disembelih. Karena kalau tidak itu masuk jalalah itu. Karena di sana tempat sampah, kadang-kadang ada kotoran di situ kan ya, banyak kotoran juga di situ. Dia dimakan aja kotoran ikut dimakan juga. Nah makanya itu jadi jalalah. Atau lele dikasih makan makanan kotoran ayam atau kadang-kadang kotoran manusia juga. Ya ada kadang situ. Itu kalau nanti mau dipanen. Ini harus dikasih makan dalam waktu 3 hari itu, jangan dikasih makan itu, dihentikan itu. Kalau misalnya ada aliran kotoran itu, di stop dulu, aliran kotorannya di stop, atau mereka dipindahkan dulu dari tempat itu. Nah itu loh, dipelihara tempat lain dulu sampai 3 hari, habis itu baru boleh dimakan. Artinya boleh dipanen. Sebelum itu jangan, karena ya itu alasannya banyak, cuman yang paling pokok itu memang tidak boleh gitu saja, tidak boleh dimakan karena makan kotoran ini. Karena baunya busuk itu konon gitu, konon burung hudhud itu kadang-kadang makan kotoran sehingga baunya busuk, sehingga ditempatkan di kedudukan jalalah, gitu ya. Ini burung hudhud. Kalau burung surat atau surati tadi, ini gambarnya kayak gini nih ya. Jadi itu yang dikenal dengan burung tengkek, bukan tekek, tengkek.
atau pentet atau cendet, bukan condet ya, cendet. Ini tidak tahu bunyinya bagaimana. Tapi yang jelas ia adalah burung yang berkepala dan berparuh besar. Kepalanya ini gede, paruhnya. Paruh itu cucuk itu ya. Pakai bulu yang besar, lebar, sebagainya berwarna putih, sebagian lainnya berwarna hitam. Ini kan putih, yang ini hitam. Atau hitam-hitamnya berwarna coklat itu, hitam coklat itu. Selain memakan biji-bijian, burung ini juga memakan serangga dan burung kecil. Burung ini lebih besar dari burung pipit dan terkadang juga memangsa burung pipit. Jadi bukan sekadar herbivora tapi juga karnivora. Jadi omnivora berarti ya, memakan segala. Ini ya dianggap membawa kesialan oleh orang Arab. Jadi orang Arab itu kan punya keyakinan tatoyur itu ya. Sudah kita lewat dulu, pernah kita baca ya. Atau belum, nanti kita kapan ada sampai waktunya. Tatoyur itu gini, meyakini kesialan atau keberuntungan dengan adanya burung. Bagaimana itu? Kalau ada burung ini muncul, maka akan ada kebaikan. Burung ini terbang dari kanan ke kiri, maknanya begini. Dari kiri ke kanan, maknanya begini gitu. Itu orang Arab gitu itu. Konon kalau terbangnya itu dari arah kanan ke kiri, itu artinya buruk. Kalau dari kiri ke kanan artinya baik, begitu. Jadi orang mau berangkat, lihat burung mabur yang ngarepe Gus. Skot kiwonan kan berarti elek rasa mangkat gitu-gitu. Orang Arab punya keyakinan seperti itu. Nek wong Jawa ulo, nggih. Ulo gitu. Ketemu ulo ning jalan, nyabrangnya saka ngendi kiwonan kan berarti elek. Jarene gitu katanya gitu ya. Atau dari kiri kanan berarti apik. Nah, itu orang Jawa begitu sih. Mangkat ya kok ketemu ulo-ulone melintas ning dalan. Saka tangan ngiwo, berarti ra sida mangkat wae, mulih wae ra sida, ini elek gitu. Meyakini hal yang seperti orang Jawa ya. Nah, gitu hampir sama dengan tatoyur tadi atau intinya sama gitu itu. Takoyul khurafat tidak boleh kita yakini. Ngoten nggih, tidak boleh. Terus ini juga dipelihara karena termasuk burung berkicau. Di burung surati atau surot ini tadi termasuk yang dipelihara oleh manusia di dunia ini. An-Nawawi dan dalam Syarah Sahih Muslim itu menyatakan bahwa hadis ini sahih, sanadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Abdul Haq Al-Isbili dan Kamuddin Ad-Damiri juga menyatakan hadis ini sahih. Jadi bisa digunakan berarti ya, jangan bunuh semut, kemudian lebah, kemudian burung hudhud, kemudian burung surot itu tadi. Allah adalah syari'. Syari' itu penetap syariat, pembuat syariat. Nabi Muhammad SAW juga syari', sama. Syari' dalam Islam itu dua. Rasul, Allah dan Rasulnya. Apa yang ditetapkan keharamannya oleh Nabi adalah apa yang ditetapkan keharamannya oleh Allah. Itu. Jadi gini, nanti memandangnya itu lah iki sing haramke Nabi loh, itu ayat loh. Memang iya, memang Nabi, di ayat nggak ada itu. Tapi itu juga berlaku karena Nabi itu juga syari', penetap syariat. Nah, lo kan yang haram kan cuma 4 itu ya dalam Al-Qur'an. Iya, dalam Al-Qur'an itu, tapi di dalam sunnah kita dapatkan banyak hal yang lain lagi. Nah, gitu loh ya. Kayaknya pemahamannya seperti itu. Nah, kalau saudara kita memahami sing diharamkan dengan Quran ketok, ya monggo enggak apa-apa. Artinya punya keyakinan gitu, kita tidak usah ribut-ribut, tapi prinsipnya kalau saya meyakini apa yang diharamkan Nabi itu juga haram kedudukannya karena Allah Rasul itu juga syari', juga menetap syariat. Makanan yang diharamkan itu bukan hanya yang termaktub dalam Al-Quran, tetapi juga yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu juga wahyu karena Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, gitu loh. Beda dengan kita kan ya. Kita bicara kadang-kadang pakai hawa nafsu, karep-karepe dhewe, tapi enggak. Nabi ngendika itu, ngendikane Nabi itu wahyu masalahnya kok. Itu. Nah, kalau sebagian ulama mengatakan sunnah Al-Quran dan sunnah itu wahyaini, 2 wahyu. Sunnah juga wahyu, cuman wahyu yang tidak ada dalam Al-Quran gitu. Nabi ngendika itu juga wahyu. Nabi tidak ngendika karep-karepe dhewe kok. Nabi ngendika itu dari Allah gitu loh ya. Allah menyuruh, Nabi menyampaikan gitu. Ada pertanyaan sebelum ke hadis berikutnya? Silakan.
Bicar manusia, ya, ya, terutama lebah madu. Kalau yang anu disebut lebah nahlah yang madu itu. Cuman kalau, ya, ya, nggak apa-apa. Artinya apa namanya makhluk itu kan selain manusia, itu kan diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Untuk disentup itu kan ya, disentup gitu, lebahnya mati, nggak apa-apa. Itu sebagai pengobatan boleh saja. Nah, terus berarti membunuh. Nah iya, ya, kayak kita makan daging kambing kan ya membunuh kambing. Makan daging sapi membunuh sapi juga, nggak apa-apa. Ada lagi? Oh enggak. Yang semut yang gede, semut besar. Jadi yang boleh, yang tidak boleh dibunuh itu yang itu, makanya yang tidak berbahaya gitu. Intinya yang tidak berbahaya. Kalau semut angkrang atau semut yang mengganggu itu boleh dibunuh. Jadi mengganggu kita atau mengganggu orang lain boleh dibunuh. Tapi kalau tidak mengganggu jangan dibunuh. Iseng-iseng, cah cilik-cilik bisa iseng-iseng karena semut. Ayo dipateni ya kita. Oh jolly, jangan dulu, jangan dibunuh. Ada lagi? Coba gue. Berikutnya hadis yang ke-1325. Wa an ibni Abi Ammar qala qultu li Jabirin. Aku bertanya kepada Jabir, "Ad-dhabu syaitun?" Iya. Dobu itu anjing hutan atau hyena itu ya. Hyena atau anjing hutan itu apakah itu buruan dia itu? Qala Jabir menjawab, "Na'am, iya." Qultu, aku Ibnu Abi Ammar tanya lagi, qala Rasulullah SAW, Rasul juga ngendika begitu? Qala Jabir menjawab, "Na'am, iya." Nah, di sini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad wal arba'ah, dan empat imam itu ashabus sunan itu ya. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wa sahahu al-Bukhari wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Hibban. Kalau di Musnad Ahmad ini hadisnya ya, hadis ke-14.165. Musnad Ahmad itu hadisnya ada sekitar 40.000 atau 30.000 atau 40.000 hadis. 14165. Qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'marun qala an Ismaila ibni Umayyah qala akhbarani Abdullah ibnu Ubaid ibnu Umair anna Abdurrahman ibnu Ubaidillah anna Abdurrahman bin Ubaidillah atau Abdurrahman bin Abdillah qala Abu Abdurrahman mengatakan Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud, ana asyuku, aku itu ragu, akhbarahu, apakah dia itu mengatakan akhbarahu? Qala, dia berkata sa'altu Jabiron, aku berkata Jabir bin Abdillah, aku bertanya pada Jabir bin Abdillah anid dobu'i, tentang anjing hutan. Dobu. Faqala, lalu dia berkata, fakultu halalun, dia mengatakan halal. Fakultu, lalu aku bertanya lagi, an Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW. Kalau dia jawab na'am, iya. Bukan omongannya Jabir, tapi dia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dobu ya, dobu berarti malah halal. Hadasana yang ini yang di Abi Dawud ya, Sunan Abi Dawud 3801, hadasana Muhammad bin Abdillah Al-Khuzai. Qala hadasana Jarir bin Hazimin qala an Abdillah bin Ubaid an Abdurrahman bin Abi Ammar an Jabir bin Abdillah qala sa'altu Rasulullah, aku bertanya pada Rasulullah SAW anid dobu'i, dari atau tentang dobu anjing hutan. Qala Rasul bersabda, qala lalu beliau bersabda, wa syaitun, itu adalah binatang buruan. Wa yuj'alu fihi kapsun, dan ditetapkan tebusan untuknya kapsun idza sadahul muharrimu, apabila seorang yang muhrimu, ketika orang yang ihram memburunya. Orang yang sedang ihram itu kan dilarang berburu, nggak boleh berburu kan? Nah, kalau diburu oleh orang ihram nanti harus bayar diat, bayar denda. Apa itu? Menyembelih kambing, joli itu, gitu. Kapsul itu kan kambing domba ya, domba jantan, gibas. Jadi ditukar dengan itu karena kamu melanggar telah berburu, gitu. Jadi artinya dia itu boleh diburu,
dimakan dagingnya, tetapi itu yang disebut dengan dobuk itu beda dengan kalbun loh, beda. Kalau dobuk itu memang anjing hutan, bukan anjing piaraan terus dikasih ning alas, bukan begitu, lain loh ya. Jadi memang dobuk itu memang anjing hutan. Jadi yang disebut hyena itu sebagian ibunya dengan hyena itu. Terangannya dulu ya, keterangan. Dobuk itu adalah anjing hutan atau hyena, baik jantan maupun betina. Jadi ini ada fakta agak menarik ini ya. Fakta agak menarik saya dapatkan di kitab Syarah. Cuman kalau di referensi yang ada sekarang ini saya kok belum mendapatkan lebih detail lagi. Jadi dia ini secara bahasa itu tetap dinamakan dobuk walaupun dia betina. Kalau cara Arab itu kan ada tambahan tak marbutoh ya kalau betina itu. Ustadun, perempuan ustadzatun kan gitu kan ya. Apalagi banyak pokoknya pakai tambahan tak marbutoh di belakangnya itu. Tilmidun murid, tilmidatun murid perempuan, murid laki-laki tilmidun. Ini juga sama. Kalau dobu tidak. Dobu itu walaupun dia muannas tetap dobu, bukan jadi dobuah enggak. Tidak dobu atun enggak, atau dobatun juga tidak. Ya dobu laki-laki ya laki-laki, jantan betina juga dobu. Salah satu alasannya ini menurut kitab Syarah ya. Cuman kalau referensi yang baru saya dapati bukan begitu, tapi dia ini jantan dan betina itu organ kelaminnya itu hampir sama gitu, bentuknya hampir sama. Makanya kalau di referensi yang baru, bukan ini saya bacakan dulu supaya tidak bias ya. Saya bacakan dulu yang di Al-Mahfud di Syarahnya Abu Dawud. Anjing hutan ini menurut Abu Thayyib ini dia itu jadi jantan setahun, jadi betina setahun. Jadi dia bisa mengawini ketika dia jadi jantan, tapi kemudian dia melahirkan anaknya ketika jadi betina. Jadi berubah gitu. Ini yang belum saya dapatkan di referensi-referensi yang baru saya nyari, belum dapat gitu. Barangkali nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendapatkan ya. Apakah betul begitu apa enggak? Tapi ini saya juga sekedar menyampaikan yang dari kitab Syarah. Terus dia itu kelakuannya suka membongkar kuburan terus ngambil dagingnya. Makanya kalau kubur itu kan harus dalam ya. Itu salah satunya supaya tidak diceker-ceker oleh binatang itu tadi untuk diambil, dimakan dagingnya itu, daging manusia. Itu memang pemakan daging, makan bangkai juga. Walaupun begitu ya, ini karena dia itu ditetapkan sebagai hewan buruan oleh Rasulullah dan juga ditetapkan ada tebusan ketika dilanggar oleh orang yang ihram, maka justru itu menunjukkan halal, boleh dimakan. Gitu. Perkara ra tega lain soal lho nggih. Ngopo dimakan ra tega gula barangkali ada yang mau kan gitu. Yang jelas kedudukannya halal. Artinya kita tidak mau itu urusan lain. Tidak tega itu urusan lain, tapi halal ya dikatakan halal. Nah, ini keadaannya begitu. Tadi kalau yang referensi yang baru yang saya dapatkan ya tadi organ kelaminnya itu kalaupun dia betina, itu organ kelaminnya kayak jantan. Jadi kita tahu ya organ kelamin betina kan kayak laki-laki perempuan itu kan ya. Sehingga itu berdampak nanti kalau dia melahirkan anak kan dia tidak bertelur tapi melahirkan anaknya. Melahirkan anak itu banyak anaknya yang mati gara-gara keluarnya dari organ kelamin tadi. Bentuknya bukan kayak organ kelamin betina yang kita tahu ya. Organ kelamin betina seperti itu, bukan kayak vagina lah kawannya gitu, tapi kayak organ kelamin laki-laki walaupun betina. Sehingga kita bisa bayangkan kalau anak keluar dari situ kan kemungkinan besar banyak yang mati betul. Jadi dia melahirkan beberapa gitu, banyak yang mati gara-gara tidak bisa bernapas di situ itu. Keluar dari situ tidak bisa bernapas, terus mati, belum sempat keluar mati, itu gitu. Jadi di referensi-referensi yang baru saya dapatkan seperti itu. Nah, nanti barangkali belajar ya sinau. Tadi burung hudhud itu jane koyo ngopo buka sekarang kan banyak di internet kan banyak ya pengetahuan begitu tuh. Kalau bapak-bapak ibu kok ora iso buka kon buka putrane putune. Koyo mau sinau iki lho golekno referensi-referensi ning ora. Bah, dulu ya. Belajar begitu aja dapat manfaat. Jadi sinau hadis, gara-gara sinau hadis jadi mudeng kewan-kewan itu tadi kan gitu kan. Ya iya karena memang begitulah. Quran hadis itu kan ilmu pokok. Quran ilmu pokok, hadis juga pokok. Sehingga mudeng ini dunia dari mudeng liyane. Paham dan pahamnya lebih dari orang-orang yang sekedar belajar ilmu-ilmu cabang kayak biologi kah,
Biologi ada dua, ada botani, ada zoologi. Botani itu yang tumbuhan, yang zoologi yang hewan, kan gitu kan ya. Sehingga ada dipilah-pilah lagi, ada beberapa macam. Nah ini kalau orang sinau Quran, sinau hadis, terus sinau itu bagus, jadi tambah cetok gitu loh. Tapi kalau belajar ini dulu berhenti sampai biologi saja, ya rugi dia, tidak mendapatkan yang pokok, ya ini Qurannya. Nah, itu diatur dalam Quran, diatur dalam hadis juga, gitu. Domba jantan dianggap setara dengan anjing hutan bentuknya, bukan nilainya. Jadi bentuknya kurang lebih kayak kambing gitu, gedenya juga segitu, makanya terus ditebus dengan itu. Tapi kalau nilainya enggak, beda. Tidak tahu lebih besar mana, apakah gibas itu lebih mahal atau anjing hutan tadi yang lebih mahal. Anjing hutan atau hyena merupakan binatang buas yang bertaring. Nah ini penting ini ya. Kita sudah bahas dulu bahwa kulli dzinabin minas siba itu haram kan? Semua binatang buas yang bertaring itu kan haram. Lah hyena itu binatang buas. Binatang yang kalau makan dia menerkam gitu. Punya gigi tajam, punya gigi taring atau punya kuku tajam. Dia menerkam gitu. Itu modelnya gitu, berarti dia binatang buas. Kayak anjing, kucing itu juga binatang buas. Kucing, anjing itu sama binatang buas juga. Terus dan bertaring, punya taring dia, punya gigi taring untuk memberakot itu daging itu, dia punya gigi taring. Lah, tapi kok halal? Nah, bagaimana itu? Sekarang gini, dia dikecualikan dari keharaman binatang buas yang bertaring. Dalilnya hadis ini. Gitu. Jadi kalau ada dalil umum, ada dalil khusus, maka ulama mengatakan yang diamalkan itu dalil khususnya. Ini dalil umum. Pokoknya kulli dzinabin minasiba haram. Dzinab itu gigi taring ya. Minasiba dari kalangan binatang buas itu haram. Dan kulli dzimikhlabin minatoir, kan Nabi katakan gitu. Semua yang punya kuku tajam dari burung. Sudah kita pelajari di waktu yang lalu kan ya. Nek kelingan loh ya. Betul dibuka mulai nanti ada ya. Jadi dzinabin minasiba wa kulli dzimikhlab itu cakar, binatang berkuku tajam dari kalangan burung. Itu haram. Lah ini dikecualikan gitu loh. Kok dikecualikan? Lah karena ada di sini kok. Itu kan dobu itu kan ya binatang buas. Iya, bertaring iya, berkuku tajam iya, tapi dia dikecualikan kok. Jadinya jadi halal. Begitu loh. Iya seperti itu. Maka nanti dalam fikih pun tetap akan ada perbedaan pendapat. Dan ini wajar. Tidak ada masalah sebenarnya. Artinya ini memperkaya khazanah pengetahuan Islam itu malah. Jadi kalau kita longgar enak, jadi masalah. Ulama berbeda pendapat tentang kehalalan daging hyena. Dari kalangan sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas menyatakan kehalalannya. Dari kalangan ulama ada sudah sahabat ya, sudah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu ada, atau Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr itu menghalalkannya. Sedangkan Ats-Tsauri, Ashabur Ra'yi itu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dan pengikutnya ya. Dan Imam Malik menyatakan kemakruhannya, makruh. Tolong ibu-ibu jangan bicara sendiri ya, diam dulu. Dalil mereka adalah hadis Nabi yang isinya melarang memakan daging binatang buas yang bertaring ini. Jadi karena pakai dalil itu, ini buas, ini bertaring, berarti haram. Gitu, atau makruh setidaknya, tidak makan haram, makruh. Gitu ya. Nah, terus pembahasan selanjutnya nanti ini tadi tinggal dibawa kepada dikecualikankah, dikecualikan atau tidak tadi. Nek tidak ini masuk dalam bahasan umum ya berarti begini haram gitu. Tapi kalau ini dikecualikan dari yang haram itu, ini haram-haram kabeh. Ini khusus yang ini karena ada hadisnya jadi halal gitu ya. Jadinya halal. Makanya untuk masalah-masalah begini sekali lagi kita harus longgar, jangan kemudian memaksakan pendapat. Ya, kita tahu dalilnya atau hadisnya, terserah penjenengan ikut yang mana, masing-masing dengan dalilnya kan ya. Ini bukan haram tapi makruh memang kalau kayak Imam Malik itu, beliau juga mengatakan anjing piaraan itu tuh hukumnya makruh, tidak haram. Tetapi makruhnya Imam Malik itu tidak dimakan karena beliau mengatakan makruh itu kan dibenci kok arep lakoni piye gitu. Berpikirnya begitu Imam Malik. Dan satu lagi beliau karena anjing piaraan bukan anjing hutan ya.
anjing piaraan manusia itu kan tidak diharamkan dalam Al-Qur'an, maka diharamkan dalam hadis, maka kedudukannya di bawah Al-Qur'an. Gitu loh. Jadi karena ini apa? Quran di atas ya. Terus bawahnya hadis. Karena tidak dalam Al-Qur'an, maka Imam Malik mengatakan tidak haram tapi makruh. Tapi makruhnya Imam Malik tidak dimakan, tidak dihindari. Itu Imam Malik seperti itu. Untuk sekedar mendudukkan bahwa hadis itu tingkatannya, rutbahnya, rotaba ya, rutbah tingkatannya itu di bawah Al-Quran. Tidak sejajar, apalagi di atas enggak. Sehingga beliau berpendapat seperti itu. Baik, untuk kali ini sampai di sini dulu. Silahkan ada pertanyaan, monggo. Karena sekarang ini berkembang. Oke. Makanan bisa keluar. Iya. Pasar itu jual langsung di. Kalau ayam di kebun lah. Iya. Itu kalau saya di tempat-tempat dunia. Iya, iya. Dan untuk luar sendiri kan punya sarung. Iya, iya. Ya tetap haram. Karena bertaring kan ya, binatang buas dan bertaring. Walaupun nanti juga berbeda pendapat lagi ulama, tapi saya mengikuti yang haram. Ada lagi? Ada lagi barangkali yang lainnya? Silakan. Cukup? Baik, kita akhir sampai di sini dulu. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silakan kalau mau meninggalkan tempat.